Orang yang membaca sholawat, termasuk Anda semuanya, itu insya Allah dapat memperoleh lima kehebatan, lima anugerah. Yang 5 anugerah itu saya singkat dengan damai. Damai gitu ya, Prof ya. Damai. Itu saya singkatannya. D-nya itu apa, Mas? D, dekat dengan Nabi. Nah, dekat dengan Nabi. Lah gimana dekat dengan Nabi disapa? Masya Allah. Toh? Nggih. Jadi kalau kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, itu kita akhirnya kita lebih dekat dengan Nabi. Nggih. Nabi senang, kita senang. Masya Allah, ya. D. Yang kedua apa? A, akhlak kita semakin mirip dengan akhlak Nabi. Iyalah. Karena Allahumma sholli ala Muhammad itu berarti kita ingin supaya akhlak kita ini seperti Nabi. Akhlak kita. Terus yang berikutnya? M, maghfirah atau ampunan dan rahmat Allah semakin tercurah. Iyalah, ampunan Allah. Senang tuh diampuni Allah. Masya Allah. Nah kalau sekarang saya ada orang menempeleng saya, atau saya, naudzubillah, ada orang menempeleng saya. Kemudian orang ini bingung, ya Allah kenapa kok saya sampai nempeleng Bali? Terus saya mengatakan, tidak apa-apa Mas, demi Allah saya maafkan. Masya Allah. Demi Allah saya maafkan. Sungguh toh? Iya sungguh saya maafkan. Saya tahu bahwa Anda khilaf. Seneng toh Mas? Prof. Nah kita ini salah kepada Allah itu tidaknya sekali 2 kali. Nah, kan gitu. Lalu Allah mengatakan, jangan susah, sudah saya maafkan. Kok dimaafkan? Ya Allah, iya karena kamu baca sholawat. Allah. M. Yang ketiga? Yang keempat, Prof ya, aman dari siksa. Aman. Gimana? Nabi itu ketika di akhirat orang mau disiksa, ya Allah jangan disiksa orang ini. Ya Allah. Karena orang ini membaca sholawat, itu yang disebut syafaat. Masya Allah. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir I, irama salawat kita bersamaan dengan irama gema salawat Allah dan para malaikatnya. Betul, jadi suara bumi ini digabungkan dengan suara langit. Masya Allah. Jadi Allah baca sholawat, malaikat baca sholawat, kita baca sholawat pada detik yang sama. Allah. Nah, itu. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut ya, saya tahu arahnya, pandangannya, matanya Mas Ishak saya tahu. Minta kata-kata mutiara. Prof. Ya. Ini Aldrin Layuhu ini ya, tidak tahu ini bacaannya apa ini ya. Dia mengatakan kebesaran orang tidak diukur pada kekuatannya, tapi pada kesungguhan untuk berdiri tegak setiap kali terjatuh. Masya Allah. Jadi kebesaran orang itu bukan diukur kekuatannya berapa, itu enggak. Tapi kesungguhan untuk berdiri tegak setiap kali jatuh. Setiap kali jatuh ya Prof. Masya Allah. Nah, jadi itu orang kuat, orang tangguh, orang besar, yaitu bukan pada fisiknya, bukan pada gelarnya, bukan enggak, tapi dia ada kesungguhan untuk berdiri setiap kali jatuh. Jadi ketika jatuh kemudian ya sudahlah, nasib enggak. Tetap harus berjuang kembali. Harus berjuang tegak. Jadi kebesaran orang tidak diukur pada kekuatannya, tapi pada kesungguhan untuk berdiri tegak setiap kali terjatuh. Masya Allah, ya. Tidak banyak begini Mas. Tidak banyak. Orang kali ujian tidak lulus 2 kali, 3 kali, ya sudah Mas, sudah. Memang tidak, takdirnya sudah tidak bakat. Oh jangan begitu. Jangan begitu. Allah. Jatuh. Ada 2 orang yang belajar bersepeda Mas. Ya.
belajar sekali jatuh. Dua orang ini sama-sama jatuh. Baru naik apa ini tempat duduknya, apa itu namanya? Pedal. Iya, ya, tempat duduknya itu. Iya, sadel itu. Jatuh. Dia jatuh juga. Kemudian yang ketiga ini baru mancal sepeda, ya jatuh juga. Sama juga jatuh juga. Sampai itu hitungan ke 19. Yang satu mengatakan, stop saja mas, tidak usah belajar kayak gini-gini, jatuh terus. Gitu? Iya. Satu. Yang satunya, seta, sebentar lah, jangan tergesa-gesa lah, ayo lagi. Ndak. Paham toh? Iya. Pada percobaan yang ke-20, dia berhasil. Masya Allah. Nah yang satu? Nggak bisa. Karena putus asa tadi. Iya. Karena dia jatuh. Tapi lumayan tadi itu sampai 19. Tapi masih kalah ketangguhannya dengan ini. Maka yang ternyata untuk sukses itu perlu jatuh 19 kali, baru suksesnya itu jadwalnya ke 10. Yang ini enggak. Katanya enggak boleh menyerah. Iya memang enggak boleh menyerah, tapi sudah 19 ini. Enggak lah, ini barangkali yang ke-20, 21, mungkin yang 21. Allah. Jadi kebesaran orang tidak diukur pada kekuatannya, tapi pada kesungguhan untuk berdiri tegak setiap kali terjatuh. Perlu diulang mas? Iya boleh Prof. Kebesaran orang tidak diukur pada kekuatannya, tapi pada kesungguhan untuk berdiri tegak setiap kali terjatuh. Nah inilah ini untuk memumpas sholawat, memumpas semangat ini ya. Jatuh, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bangkit lagi, insya Allah dengan bacaan sholawat saya tegak lagi. Wah mantap itu. Berdirinya dengan Allahumma sholli ala Muhammad, shollu ala Nabi. Ya Allah. Baik, itu saja. Masa lagi mas? Cukup ya? Cukup. Nah sekarang kita uraikan tadi. Jadi orang membaca sholawat itu dapat apa 5 kehebatan, 5 anugerah, yaitu yang saya singkat dengan damai. D-A-M-A-I, gitu? Oke, sekarang nomor 1 damai dulu ya. Apa itu? Dekat dengan Nabi. Pada halaman 16 ya. Iya, Prof. Kita semakin dekat dengan Nabi, bahkan lebih akrab. Tidaknya dekat tapi lebih akrab. Semakin sering berarti lebih akrab. Kok bisa begitu ya Mas? Iya, sebab Nabi SAW selalu menerima laporan sholawat dan salam dari siapa saja. Masya Allah. Jadi sebab setiap ada sholawat itu ada malaikat yang melaporkan kepada Nabi kita. Iya, Nabi orang namanya ini, nomor KTP-nya ini. Ini bersalat pada engkau. Ya Allah. Dan Nabi juga langsung menjawab, katakan waalaikumsalam. Masya Allah. Nah, akrab enggak kira-kira? Iya, akrab sekali Prof ya. Akrab. Jadi D-nya itu dekat. Bahkan akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya mana itu? Nah, ini dalilnya. Ini bahasa Arabnya, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Fa'akthiru alayya minas salati fih. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta? Wa qad aramta? Qala inna Allah harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Tolong dibaca Mas terjemahnya. Sungguh hari terbaik di antara semua harimu adalah hari Jumat.
maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari itu, sebab sholawatmu diperlihatkan kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin sholawat itu diperlihatkan kepadamu, padahal saat itu engkau telah bercampur dengan tanah? Nabi SAW menjawab, sungguh Allah melarang tanah untuk makan jasad semua nabi. Itu toh. Jadi ya hari yang terbaik itu Jumat, ya seperti sekarang ini tuh. Iya. Hari yang terbaik. Iya. Maka pada hari yang terbaik itu kata Nabi, ini hari yang terbaik untuk kamu. Ya, sekarang hari yang terbaik ditingkatkan kebaikannya dengan memperbanyak membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala, itu berapa kali itu ya? Mengapa diperbanyak? Iya, mumpung ini hari terbaik dan salawatmu itu jangankan hari Jumat, tidak hari Jumat pun itu salawatmu itu diperlihatkan teksnya kepadaku. Ya Allah. Teksnya, namamu, itu identitasmu itu. Tetap dilaporkan ya, dilaporkan, terlihat melalui video. Masya Allah. Lalu para sahabat bingung, loh, lah katanya Nabi sudah wafat, kok masih bisa melihat itu? Gitu. Terus dijawab Nabi, ya kenapa susah? Sebab itu terjadi ya karena Allah itu sudah mengharamkan, melarang bumi untuk mengunyah, memakan badannya para nabi itu. Masya Allah. Jadi kalau menurut hadis ini seluruh badannya para sahabat, para rasul itu masih utuh. Andai kan tidak utuh pun itu yang bertemu kan ruh toh. Ruhnya ya Prof ya. Nah ini ada kaitannya dengan hadis berikutnya itu. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Nah, ini yang bercerita Abu Hurairah, dibukukan di dalam bukunya Imam Abu Dawud. Ya, silakan diterjemah, Mas. Tak seorang pun menyampaikan salam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan ruhku, sehingga aku dapat menjawab salamnya. Jadi ruhnya Nabi itu dibalikan lagi ke jasadnya beliau. Masya Allah. Terus baru dipisahkan lagi kalau sudah Nabi sudah menjawab salam. Ya Allah, istimewa ya. Sholat salamnya itu. Itu damai, dekat, satu dapat dekat. Iya. Bagaimana dekat dong Nabi di sapa seperti itu ya. Oke. Sudah D sudah ya. Sekarang apa? A. Akhlak kita semakin mirip dengan Nabi. Jangankan sampai sama ya, mirip ya. Mengapa begitu? Iyalah, sebab dengan sholawat kita akan mengingat Nabi. Dengan sholawat kita semakin mengingat Nabi toh. Nabi disebut masa tidak ingat. Iya. Lalu kita kemudian bertekad, ya Allah jadikan saya akhlaknya seperti Nabi, mencontoh Nabi. Jadi dengan sholawat itu kita semakin ada kemauan untuk mencontoh Rasulullah SAW. Akhlak kita itu dimirip-miripkan dengan Rasulullah. Masya Allah. Seperti apa ya yang kita ketahui. Yang kita ketahui bagaimana adabnya Nabi, akhlaknya Nabi kepada orang yang lebih tua bagaimana, kepada yang lebih muda bagaimana. Itu ya, kepada yang lebih muda bagaimana itu. Ini kalau saya bicara muda ini ya, saya kemarin kok ingat kata-kata Bung Karno di mana ya kemarin. Ada kata-kata Bung Karno yang luar biasa. Oh inilah.
Bung Karno mengatakan begini, beri aku 1000 orang tua, niscaya aku cabut Semeru dari akarnya. Masya Allah. Berikan apa? 1000 orang tua. 1000 orang tua, aku akan mencabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan guncangkan dunia. Allah ya Karim. Kalau 1000 orang tua cukup hanya untuk mencabut Gunung Semeru saja, memindahkan Gunung Semeru. Tapi cukup 10 anak muda, niscaya aku akan mengguncangkan dunia. Allah. Luar biasa ini. Ya. Nah, mengapa kita harus mencontoh Rasulullah? Iya, karena siapa lagi yang kita contoh? Jangan salah. Jangan mencontoh yang lain-lain lah. Contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perintah mencontoh Rasulullah. Jangan menunggu Maulid Nabi. Ya toh? Iya, Prof. Contoh Maulid Nabi, nunggu Maulid Nabi ya enggak lah. Nah, kita setiap sholat kan baca selawat. Iya. Berarti ya setiap selawat kita ingin menambah semangat kita untuk meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak hal. Bagaimana cara membimbing istri, bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menghadapi orang-orang yang sinis kepada Nabi, ya Allah, bagaimana menghadapi orang yang merontokkan giginya, bagaimana menghadapi orang yang waktu sujud ternyata dikalungi ususnya unta, gimana itu? Bagaimana Nabi menyikapi orang-orang yang mau membunuh Nabi. Nabi justru memberi pakaiannya yang terbaik. Ya macam-macam lah itu. Lah kita niru siapa? Katanya ingin ketemu Nabi. Saya ingin ketemu di surga, ketemu Nabi. Tapi kok gitu, bro? Ya. Nah, ini perintah di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah. Tolong diterjemahkan, Mas. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Iya. Sungguh Nabi itu menjadi sumber inspirasi, sumber akhlak. Masya Allah. Gitu. Tapi tidak semua orang. Enggak. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Kalau enggak ingin mengharap rahmat Allah, untuk apa mencontoh Nabi? Jadi kalau kita mencontoh Nabi berarti kita harus mengharap rahmat Allah gitu ya, Prof. Ya, kita akan mencontoh Nabi berarti saat itulah kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi mencontoh Nabi berarti ingin mengharap rahmat Allah. Wal yaumal akhir, dan mengharap keselamatan pada hari kiamat. Dan hanya cocok untuk orang yang senang menyebut nama Allah. Jadi Nabi itu menjadi tauladan yang baik. Tidak kan gitu toh? Nabi itu menjadi tauladan yang baik. Tapi tauladan bagi siapa? Tidak untuk semua orang. Nah kalau orang itu tidak ada kemauan selamat di akhirat, ya tidak mungkin, untuk apa? Maka di sini katakan Nabi itu contoh yang terbaik hanya untuk orang-orang yang dimangkana yarjullah, yang mengharap rahmat Allah dan juga ingin selamat di akhirat, dan juga bagi orang-orang yang senang menyebut nama Allah dan nama Rasulullah itu. Yang selain itu tidak bisa.
Itu. Ya, ini terus sifat Nabi yang real seperti apa? Iya. Sifat Nabi yang real itu kan masih umum toh? Iya, masih umum. Sifat Nabi itu seperti apa sih? Kalau ditanya orang, gampang jawabnya di halaman 18 pada ayat yang kedua itu ada 3 utama sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kita baca berkali-kali dan ini kita jadikan moto di awal buku ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah. Ya, silakan terjemah Mas. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari masyarakatmu sendiri yang selalu ikut memikul beratnya penderitaanmu. Nah ini sifat Nabi yang pertama itu, Nabi itu empati. Jadi, ikut merasakan sakitnya orang yang pimpin, ikut merasakan laparnya orang yang lagi kelaparan. Ya. Ikut merasakan punggungnya yang retak-retak itu karena memikul jualan apa itu, ya memikul menggotong besi yang gitu. Masya Allah. Ini susah, susah Nabi itu susah. 2, sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu. Yang kedua itu sifat Nabi itu kalau melihat orang itu, melihat umatnya itu ingin mudah-mudahan kamu selalu bahagia dan selamat ya gitu. Tidak ada kemudian maksudnya justru membuat sengsara, gitu toh? Tapi enggak, ya apa caranya ini orang ini bisa sehat bahagia. Gitu. Jadi ketemu orang itu tidak kejelekannya yang disebutkan, tapi ya mudah-mudahan. Nah, gitu. Yang ketiga, dan amat mengasihi dan menyayangi orang-orang mukmin. Nah ini mengasihi dan menyayangi orang-orang mukmin. Nah ini sih 3 sifat Nabi. Ya. Jadi saya ulang, siapa yang baca sholawat Nabi itu akan memperoleh 5 anugerah. D, dekat kepada Nabi. Yang kedua, A, akhlak kita semakin mirip dengan akhlak Nabi. M, maghfirah, ampunan dan rahmat Allah semakin tercurah. Berikutnya A, aman dari siksa. Kelima, I, irama sholawat kita bersamaan dengan irama gema sholawat Allah dan para malaikatnya.